Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian masih bahagia ya. Nah, di video kali ini gue akan sharing mengenai hasil investasi gue yang ada di platform Bibit. Nah, jadi gue berinvestasi di Bibit itu mulai dari Desember 2020. Dan kalau semua dihitung sampai dengan saat ini, gue udah efektif sekitar 5 bulan untuk menjadi investor di Bibit. Nah, ini adalah portofolio gue. Jadi gue sudah memiliki nilai portofolio senilai 70.700.000 sekian, dan di sini terlihat bahwa gue memiliki keuntungan minus 2.209.886 atau sekitar 2,99%. Dan di sini gue bagi menjadi 3 produk gitu kan ya. Yang pertama itu adalah foldernya itu adalah dana tabungan, terus juga dana pensiun, dan yang ketiga itu adalah rumah impian. Kita bedah satu persatu. Yang di folder dana tabungan itu merupakan dana darurat gue. Jadi di sini terlihat untuk nilai portofolionya itu adalah di 42.522.567. Gue sudah mendapatkan keuntungan 738.568, atau kalau seumpama dalam persentase itu sekitar 1,77%. Di sini keduanya itu merupakan produknya adalah pasar uang, reksadana pasar uang. Yang pertama adalah Sukor Invest Money Market Fund senilai Rp35.130.000 dan sudah menghasilkan keuntungan senilai 715.712. Terus yang kedua yang baru aja beberapa waktu lalu gue beli itu adalah BNI AM Dana Lancar Syariah, karena waktu itu waktu gue punya duit pengen top up itu ternyata untuk Sukor Invest Money Market Fund itu tidak dapat di top up karena mereka sudah ada di targetnya. Nah, di sini senilai 6.654.000 dan juga sudah menghasilkan keuntungan senilai 0,34% atau sekitar 22.856. Nah, di sini kalau seumpama gue garis bawain bahwa reksadana pasar uang yang ada di Bibit itu merupakan yang paling aman buat kalian yang ingin uangnya tidak berkurang sama sekali. Karena kalau seumpama di reksadana pasar uang di Bibit, apapun kondisi marketnya, itu uang kita rata-rata tidak minus dan bahkan bisa bertambah walaupun cuma Rp1 di setiap harinya kayak gitu. Jadi buat kalian yang ingin tidur nyenyak gitu kan ya, uangnya bisa dimasukin di Bibit, khususnya di reksadana pasar uang. Nah, untuk yang kedua, untuk folder yang kedua itu adalah dana pensiun. Ini gue mengikuti rekomendasi Robo dari Bibit. Di sini itu ada 3 produk: pasar uang, obligasi, dan juga saham. Dan gue memilih untuk saran Robonya itu adalah yang risiko tinggi atau yang 10 angkanya, jadi itu adalah risiko yang paling tinggi yang ada di Bibit. Untuk pasar uangnya sendiri itu ada 20.332, obligasi ada 25.191, dan untuk sahamnya sendiri itu ada di 23.738.590 rupiah. Di sini terlihat jelas bahwa gue sudah mengalami kerugian senilai 2.860.149 atau mengalami kerugian penurunan portofolio 10,73%. Dan memang kalau seumpama di sini saran Robo, gue kan memilih untuk resiko yang paling tinggi. Makanya dana kita yang dimasukkan itu ke saham jauh lebih besar daripada di produk yang lainnya. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau seumpama kita memilih resiko tinggi,
kita akan mendapatkan keuntungan yang bisa lebih besar, atau juga kita juga akan mengalami kerugian yang cukup sangat besar. Kita tinggal memilih nih, resiko mana yang memang kita inginkan. Gede banget kan ya? 10,73%. Padahal tadi kalau seumpama di reksadana pasar uang, gue cuma mendapatkan keuntungan berapa tadi? 1%, 1,77%. Gila, jauh banget. Nah, kalau seumpama untuk yang di folder rumah impian, ini gue belajar untuk memilih gitu kan ya, produk. Yang pertama itu adalah obligasi, terus yang kedua itu adalah saham. Dimana gue belajar pergerakan dari obligasi dan juga saham ini seperti apa sih, kayak gitu. Nah, di sini gue juga mengalami kerugian senilai minus 1,59. Nah, ini adalah untuk keterangannya. Jadi untuk yang di obligasi itu dana yang gue masukin senilai 5 juta rupiah, terus sudah mengalami kerugian senilai 0,48% atau 23.772. Terus untuk yang sahamnya, gue memiliki waktu itu beli di 550.000, terus sudah di minus 11,73%. Nah, jadi untuk yang saham resikonya sungguh besar. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi banget, atau juga langsung mengalami kerugian yang gede banget. Sampai di sini kalian pasti sudah memiliki gambaran kalau sama kalian merupakan investor pemula dan ingin mencoba gitu kan ya, produk mana sih yang pengen dibeli kayak gitu. Gue saranin kalau sama kalian uangnya ini tidak mengalami pergerakan yang masif atau juga roller coaster, bisa mengambil di reksadana pasar uang biar tidur nyenyak gitu kan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pergerakan keuangan kita atau juga nilai portofolio kita itu selalu hijau walaupun hanya bertambah Rp1 kayak gitu. Nah, tapi kalau seumpama kalian ingin mencoba untuk mengadu nasib, bisa untuk banyak atau juga bisa mengalami kerugian yang sungguh banyak, kalian bisa mencoba untuk mengalokasikan uang kalian di reksadana pasar uang kayak gitu. Dan untuk obligasi sendiri gue rasa kayak nggak terlalu recommended karena di tengah-tengah gitu. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang sedang-sedang aja atau juga mengalami kerugian yang sedang-sedang aja. Gue nggak suka yang setengah-setengah deh ya. Oke, dan biasanya kalau seumpama habis gajian, gue tidak langsung membeli daripada portofolio atau juga top up gitu kan ya. Jadi gue nunggu, biasanya di Bibit itu ada yang namanya promo-promo yang bekerja sama dengan GoPay kayak gitu. Jadi beberapa waktu lalu juga setiap gue membeli reksadana apapun, mulai dari pasar uang, obligasi, atau saham, itu gue dapat cashback sekitar 50.000. Dan yang terakhir di bulan Mei ini sampai dengan 31 Mei 2021 itu ada program cashback senilai Rp40.000. Jadi sungguh aman nih ya. Dan biasanya gue memang sampai saat ini gue untuk memasukkan uang gue itu di reksadana pasar uang, karena ya gue lagi ngumpulin duit. Untuk goal gue adalah memiliki dana tabungan senilai 75 juta rupiah. Jadi gue akan fokus untuk menambahkan uang gue sampai dengan 75 juta di dana tabungan atau juga di reksadana pasar uang. Dan kalau seumpama kalian ingin mencoba peruntungan, sebenarnya bagus banget sih ya. Saat ini nilai saham itu lagi minus 10 sampai dengan 11%. Jadi kalau seumpama nanti market itu balik, kalian juga akan langsung mendapatkan keuntungan yang cukup masif
bisa sampai dengan 10 sampai dengan 11%. Tapi itu sesuai dengan ini ya, profil resiko kalian. Kalau seumpama kalian ingin tidur nyenyak, dimasukin aja dananya di reksadana pasar uang kayak gitu. Dan gue juga aware kalau seumpama untuk yang aplikasi Bibit ini itu sudah mendapatkan izin resmi dari OJK. Jadi kayaknya semua orang bisa tidur nyenyak di aplikasi Bibit ini karena tidak was-was kalau seumpama Bibit ini merupakan investasi bodong kayak gitu. Dan buat kalian yang baru aja untuk mau menginvestasikan dana kalian di Bibit, kalian bisa memasukkan kode referral gue yaitu Sangaji91. Nanti kalian akan langsung mendapatkan cashback senilai Rp25.000. Kayaknya sharing gue untuk Bibit di kali ini sampai dengan segini aja. Semoga aja ini bisa menjadi panduan buat kalian yang ingin memulai investasi di aplikasi Bibit. Nanti kalau seumpama gue memiliki informasi lain, gue akan buatkan video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Selamat berinvestasi.